Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatun Baligo dengan NIM 192231058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu Dietary Assessment for Children menggunakan metode ICF atau Infant and Young Children Feeding. Yang pertama adalah pendahuluan dan juga tujuan. Di Indonesia, praktik pemberian makan anak masih menjadi tantangan besar berdasarkan data Riskesdas dan juga laporan UNICEF. Masih banyak anak yang tidak mencapai standar minimal dalam keragaman dan frekuensi makan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemantauan dan intervensi gizi yang lebih terarah melalui metode ICF. Peneliti dan juga tenaga kesehatan dapat menilai apakah pola pemberian makan telah memenuhi standar global serta memahami faktor-faktor yang mengaruhinya seperti sosial ekonomi, pengetahuan ibu, dan juga akses terhadap pangan bergizi. Lalu untuk tujuan dari penelitian ini sendiri, yang pertama adalah mengetahui hasil penerapan instrumen ICF dalam menilai praktik pemberian makan pada anak usia 6 hingga 23 bulan, lalu menganalisis pemenuhan asupan anak menggunakan indikator minimum dietary diversity atau MDD berdasarkan hasil recall yang dilakukan, dan juga mengetahui kelebihan dan kekurangan metode ICF dalam menggambarkan praktik pemberian makan pada anak. Untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama untuk subjeknya adalah anak H dengan usia 13 bulan dan masih menyusu serta diberikan makanan pendamping ASI. Lalu untuk waktu dan tempatnya sendiri dilakukan Kamis 23 Oktober 2025 secara daring melalui Google Meet. Lalu metode pengumpulan datanya adalah wawancara menggunakan formulir ICF dan juga 24-hour food recall, dan metode pengolahan datanya adalah mengidentifikasi bagaimana praktik menyusui pada anak, pengumpulan informasi mengenai asupan cairan dan pola makan anak melalui metode 24-hour food recall, dan juga pengolahan data menggunakan metode ICF. Berikut adalah biodata responden. Analisis indikator MDD. Berdasarkan hasil penilaian, anak H memperoleh skor 1 karena telah mengonsumsi seluruh 8 kelompok pangan yang termasuk dalam indikator MDD, yaitu ASI, biji-bijian atau umbi-umbian, kacang-kacangan, produk susu, makanan berprotein hewani, yaitu seperti daging, ikan ataupun unggas, telur, sayur dan buah kaya akan vitamin A, serta buah dan juga sayuran lainnya. Lalu selanjutnya ini adalah analisis indikator MMF. Jadi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anak H mengonsumsi makanan dengan frekuensi sesuai rekomendasi, yaitu lebih dari sama dengan 3 kali per hari, dengan jenis makanan yang diberikan juga memiliki tekstur yang bervariasi mulai dari makanan solid, semi-solid, dan juga makanan lunak. Pemenuhan indikator MMF pada anak H ini menunjukkan bahwa frekuensi pemberian makan telah mencukupi kebutuhan energi dan juga zat gizi untuk mendukung tumbuh kembang. Selain itu, variasi tekstur makanan menandakan bahwa pada pemberian MPASI telah sesuai dengan tahap perkembangan motorik dan juga oral anak. Lalu selanjutnya adalah analisis indikator MMF. Berdasarkan hasil data, anak H mengonsumsi ASI sebanyak 7 kali dalam sehari sehingga memenuhi indikator MMFF, dan pencapaian ini menunjukkan bahwa pemberian ASI pada anak H masih optimal dan berkontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak, terutama dalam hal energi, protein, dan juga menjaga imunitas tubuh. Selanjutnya adalah analisis pemenuhan MAD. Berdasarkan hasil analisis, anak H telah memenuhi ketiga indikator, yaitu MDD, MMF, dan juga MMFF dengan total skor 3 sehingga dikategorikan memenuhi indikator MAD. Terpenuhinya MAD menunjukkan bahwa anak telah menerima pola makan yang beragam, cukup sering, dan juga disertai pemberian ASI dan atau susu yang memadai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola pemberian makan anak H sudah memenuhi standar ICF yang secara keseluruhan mendukung status gizi dan perkembangan anak secara optimal. Selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan dari metode ICF. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah memiliki standar pengukuran secara global. Lalu ICF juga tidak hanya berfokus pada aspek pemberian ASI, tapi juga memperhatikan kualitas makanan pendamping ASI, termasuk di dalamnya variasi jenis makanan, frekuensi makan anak, serta kecukupan ASI atau susu yang diberikan kepada anak. Lalu juga mudah diterapkan karena menggunakan data 24-hour food recall. Untuk kekurangannya sendiri, hubungan antara indikator ICF dan status antropometri anak ini tidak selalu konsisten atau kuat. Hal ini juga telah dibuktikan oleh beberapa penelitian. Lalu indikator ICF sebagian besar berdasarkan recall 24 hour atau hari sebelumnya, sehingga bisa memberikan gambaran sesaat yang tidak selalu mencerminkan pola
jangka panjang atau kebiasaan makan yang konsisten. Untuk kesimpulannya sendiri, metode IECF merupakan pendekatan komprehensif yang dikembangkan oleh WHO dan UNICEF untuk menilai praktik pemberian makan pada bayi dan anak usia 0 hingga 23 bulan. Melalui indikator seperti MDD, MMF, MMFF, dan juga MAD, metode ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas dan kuantitas asupan anak. Hasil penilaian IECF dapat menjadi dasar penting dalam menentukan kondisi gizi anak serta mengidentifikasi adanya praktik pemberian makan yang belum sesuai dengan rekomendasi global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.